Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Brenda Manuel, NRP 0531949021 dari Departemen Teknologi Informasi ITS tahun 2019. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan mengenai perbandingan dari metode-metode compression yang ada. Nah, tugas kali ini akan saya buat untuk memenuhi dari penugasan yang diberikan oleh Ibu Anissa sebagai dosen pembimbing dalam mata kuliah Teknologi Multimedia yang diajarkan di Departemen Teknologi Informasi ITS. Nah, tanpa berlama-lama, langsung kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Nah, di sini sebelum kita melanjut ke dalam perbandingan compression, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih kayak ilmu-ilmu ataupun dasaran-dasaran yang kita butuhkan untuk bisa memahami materi berikutnya. Nah, pertama-tama kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih compression itu. Nah, compression itu adalah sebuah cara memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih kecil, sehingga nanti itu lebih efisien dalam waktu penyimpanannya atau bisa mempersingkat dalam waktu penukaran data tersebut. Nah, ini adalah salah satu dari bidang komputer yang cukup menarik karena kita itu bisa membuat sebuah file yang sebelumnya tidak efisien jadi lebih efisien dengan cara melakukan pemampatan datanya. Nah, di sini tuh ada dua tipe compression. Yang pertama disebut dengan lossless compression atau sebuah metode kompresi yang melakukan perubahan nilai tanpa mengubah makna informasi data berdasarkan persepsi mata manusia. Nah, di sini lossless compression ini tipenya adalah low compression-nya, tapi kualitasnya cukup tinggi. Sedangkan satunya adalah lossy compression, yaitu kebalikan dari lossless, di mana lossy compression ini tuh tidak dapat dikembalikan sepenuhnya ke data aslinya, karena ada sebagian bit data yang dihilangkan atau diubah. Dimana kalau lossless itu nggak ada sama sekali yang diubah, sedangkan lossy ini ada beberapa yang diubah ataupun hilang. Sehingga si lossy compression ini akan menghasilkan hasil kompresi yang tinggi, tetapi kualitasnya lebih low jika dibandingkan dengan lossless compression. Nah, di sini ada sebuah cara atau metode untuk bisa mengukur kualitas data hasil dari proses dekompresi dengan cara mengukur kemiripan image hasil dekompresi dengan image asli secara matematis yang disebutkan dengan nama distortion measure. Ya, distortion measure ini ada 3 tipenya. Yang pertama di sini paling kiri ada MSE atau mean squared error, yaitu mengukur besarnya perbedaan antara data input dengan data yang hasil dekompresi. Jika nilainya semakin mendekati 0, maka semakin baik kualitas data hasil kompresinya. Sini kita bisa lihat rumusnya 1/n, di mana n ini adalah panjang data, sedangkan x ke n ini adalah data original, dikurangi dengan data hasil kompresi dipangkatkan 2. Kemudian di tengah-tengah ini ada SNR, atau signal to noise ratio, di mana sini adalah perbandingan antara data input dengan data noise atau dari MSE dalam satuan desibel. Nah, semakin besar nilai SNR-nya, maka semakin baik kualitas data hasil kompresinya. Di sini kita punya ini rumusnya, yaitu 10 log basis 10 yang mana data original kuadrat dibagi dengan MSE kuadrat. Kemudian di sini ada peak signal to noise ratio atau PSNR, yaitu perbandingan antara data peak, yang mana data peak ini karena kita menggunakan data 8 bit untuk gambar, maka peaknya adalah 255 dari data input original dengan data noise dalam satuan desibel. Hampir sama rumusnya dengan SNR, cuma di PSNR ini kita mengganti yang awalnya data original kuadrat dengan X peak kuadrat, yang mana di sini kita menggunakan nilainya adalah 255. Bisa dilihat di sini, ini adalah 3 cara untuk kita bisa melakukan perbandingan metode kompresi. Nah, kita akan lanjut ke persiapan kita untuk bisa melanjutkan project ini. Yaitu kita akan melihat image dan code yang digunakan dalam project ini. Pertama-tama, ini adalah image yang akan kita gunakan dalam perbandingan metode kompresi pada project kali ini. Yang pertama-tama bisa kita lihat di sini yang paling kiri ada gambar yang saya namakan raw.png, atau dia ini adalah gambar sebelum dikompresi. Sebelum dikompresi dia memiliki nilai besaran datanya adalah 1268 KB. Dan kemudian ini adalah hasil kompresi menggunakan metode kompresi lossless. Di sini setelah dilakukan kompresi lossless, kita mendapatkan hasil datanya adalah 1100 KB. Jadi rasio dari raw ke lossless adalah 12:11. Saya bulatkan biar gampang hitungnya.
Dan ini adalah gambar setelah kompresi lossless. Bisa dilihat ini hampir tidak ada perubahan yang signifikan karena tadi lossless ini tidak ada perubahan data yang dihilangkan sehingga tidak ada persepsi mata yang berubah. Jadi sudah lebih bagus daripada jika kita lihat di lossy, dimana kita lihat di kirinya ini ada sedikit perubahan-perubahan karena dia memiliki kompresi data yang di beberapa bitnya dihilangkan atau diubah. Dan di sini adalah hasil dari kompresi menggunakan metode kompresi lossy, yaitu dia mendapatkan hasil data 507 kilobyte dengan yang berarti di sini kita bisa lihat bahwa lebih besar daripada setengahnya, yaitu di sini saya bulatkan saja 2:1, yang mana 2:1 ini jauh lebih besar, jauh lebih kecil rasionya daripada rasio lossless yang mana tadi 12:11, sedangkan lossy 2:1. Jadi kita bisa lihat bahwa rasio kompresi menggunakan lossy itu lebih kecil daripada menggunakan lossless, sehingga kita bisa mendapatkan 507 kilobyte dibandingkan dengan 1100 kilobyte, yaitu ini adalah kompresi lossy. Dan di sini nanti akan kita coba cek perbandingan metode lossless dan lossy menggunakan kode ini. Nah, jadi sini adalah kode yang akan kita gunakan untuk bisa melakukan penghitungan MSE, SNR, dan juga PSNR. Kita bisa lihat di sini, ini menggunakan bahasa Python, yang mana kita membutuhkan 3 library, yaitu math, CV2, dan juga NumPy. Dan kemudian kita definisikan function PSNR, ya sama seperti tadi, yang ada rumusnya, kita cari dulu MSE-nya, kemudian jika MSE-nya 0, maka saya returnkan 100. Kenapa? Karena kalau dia 0, nanti takutnya dia jadi infinity, sehingga kan kita infinity kan kayak nanti takutnya error gitu programnya, maka saya definisikan 100 saja, sehingga nanti SNR-nya jika MSE-nya 0 akan menghasilkan 100. Dan sama seperti SNR-nya hampir sama, cuma di sini bedanya kalau SNR dia pakai max pixel dengan nilai 255, sedangkan SNR dia pakai nilai originalnya dari original image-nya. Kemudian kita buka imread raw. Dan kemudian kalau kita coba cek lossless maka akan di lossless, tapi jika kita ceknya lossy nanti ini akan diganti bagi lossy.png. Dan kemudian kita definisikan MSE, SNR, dan PSR dan kita printkan value-nya ke dalam konsol. Dan kemudian ini adalah output dan juga kesimpulan dari program kita. Baik, saya jalankan saja programnya. Bisa kita lihat di sini, ini adalah program yang tadi ada di dalam PPT, ini ada di dalam langsung di environment Python-nya. Akan kita jalankan saja code. Ya, saya lihat di sini untuk yang lossless menghasilkan MSE-nya 0, SNR 100, PSNR 100. Di sini ada lossless, ini adalah lossless-nya. Sedangkan untuk jika kita ganti menjadi yang lossy.png, yaitu yang ini lossy. Nah, kita jalankan. Jadi di sini hasilnya adalah untuk MSE-nya 3,4, SNR-nya 30,1, PSNR-nya 42,8. Sama seperti tadi, coba kita ulang lagi untuk yang lossless, MSE-nya 0 sehingga SNR dan PSNR-nya 100. 0, 100, 100. Sedangkan untuk yang lossy di sini MSE-nya 3,4, sinyal to noise ratio-nya 30,1, PSNR-nya 42,8. Sama seperti dari program yang kita jalankan di sini. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita membandingkan MSE, SNR, dan juga PSNR dari lossless dan juga lossy menggunakan data input yang sama dan formatnya juga sama, kita bisa lihat bahwa kualitas data hasil dekompresi miliknya lossless itu tuh lebih bagus daripada punya lossy. Ya, ini jelas karena di dalam lossless tidak ada perubahan data ataupun data yang hilang sama sekali, sehingga data hasil kompresinya perfect atau tadi 100%. Sedangkan tapi kita nggak boleh lupa kalau tadi lossless compression itu rasionya cuma 11:12, di mana lossy compression itu 1:2, yang mana ini jauh lebih kecil sehingga menghasilkan besar data yang lebih kecil daripada punyanya lossless. Nah, dari sini kita bisa belajar jika Anda lebih memilih hasil kualitas daripada rasio kompresi, maka gunakanlah lossless, yang mana akan memastikan kalau Anda itu mendapatkan kualitas kompresi yang terbaik karena nggak akan kehilangan data apapun dalam prosesnya.
Tetapi jika Anda lebih memilih kecilnya rasio kompresi dibandingkan hasil kualitas kompresi di kompresi data, maka gunakanlah lossy compression yang memastikan Anda itu akan mendapatkan data dengan ukuran yang paling kecil. Nah, demikian dari saya untuk proyek perbandingan analisis kompresi ini. Nama saya Brady Manuel, NLP 053 19401. Terima kasih.